Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki rentang sejarah kebudayaan yang kompleks. Berbagai jenis tinggalan budaya materi, baik yang berasal dari masa prasejarah, klasik pada zaman Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial tersebar di beberapa provinsi, wilayah kota, dan kabupaten. Lokasinya pun beragam, dari kawasan terpencil sampai padat penduduk, daerah perkotaan sampai di tengah hutan. Karakteristiknya beragam sejalan dengan akses lokasinya yang memiliki tingkat kesulitan bervariasi. Oke, saat ini kita sedang berada di jembatan 27 Januari Sanga-Sanga. Jembatan ini diresmikan pada tahun 1995 oleh Gubernur Kalimantan Timur saat itu, yaitu Bapak Muhammad Agan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Modul Nusantara. Nah, pada kali ini kita mau seri modulnya adalah berkunjung ke salah satu kota bersejarah atau daerah bersejarah di Samarinda. Nah, ini kita lagi ada di Sanga-Sanga. Nah, jadi Sanga-Sanga ini sekarang ini adalah dia kota Pertamina, jadi sebutan lainnya. Jadi di sini adalah kilang Pertamina yang besar gitu ya. Dan juga kecamatan Sanga-Sanga ini adalah kecamatan yang merdeka duluan setelah yang ada di daerah Jawa. Untuk di luar Pulau Jawa adalah kecamatan Sanga-Sanga ini yang dia berhasil untuk merdeka duluan pada tahun 1945. Nah, jadi di sini itu sangat memperhatikan pejuang. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa melihat gitu ya daerah-daerah tapak tilas pada zaman perjuangan seperti itu. Ada museum, ada tempat pembantaian, ada juga penjara seperti itu. Nah, pada zaman Belanda seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa lihat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu tambahan bahwa di luar Pulau Jawa itu juga melakukan perjuangan kemerdekaan. Jadi salah satunya yaitu di Sanga-Sanga, dan banyak sekali pejuang-pejuang kita yang gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Selamat menyimak dari video-video atau dari gambar-gambar nanti yang kami berikan. Yang bisa kita lihat di sini, kita berada di Museum Perjuangan Merah Putih Sanga-Sanga. Nah, jadi Sanga-Sanga ini adalah salah satu kota di Samarinda yang merupakan kota tertuanya Samarinda, di mana di sini adalah kota penjajahan gitu ya. Jadi di mana dulu ini adalah malah kota pertama, kota tertua yang melakukan pada saat Indonesia merdeka itu ikut berjuang seperti itu. Nah, jadi nanti di sini bisa dilihat bagian sini. Nah, ini adalah ada monumen nama pahlawan yang gugur di Sanga-Sanga. Di sini di sisi yang depan ini ada 15 pahlawan, yaitu ada pahlawan Marun, Sukarni, dan lain-lain, pahlawan Dahlan. Lalu di sisi sebelahnya ada nomor 16 sampai 13, ada pahlawan Sabar, Mas Judin, dan lain-lain. Terus di sini sudah ada 33 pahlawan. Lalu di sisi sebelahnya ada nomor 34 sampai 53, ada pahlawan Abdul Latif, pahlawan sampai dengan pahlawan Takim. Lalu di sisi sebelahnya ada nomor 54 sampai 73, itu salah satunya itu pahlawan Khalidin, Wagiman, dan sampai pahlawan Selamat. Nah, jadi ada 73 pahlawan yang ikut berjuang di daerah Sanga-Sanga ini untuk Indonesia merdeka pada tahun 1745. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah museumnya yang ada di Sanga-Sanga. Jadi kita berada di kota di daerah Sanga-Sanga, dia masih ada di Samarinda gitu, di Kalimantan Timur. Cuma sayang di sini kita tidak bisa terlalu masuk gitu ke museumnya, dikarenakan mungkin karena pandemi, sehingga di sini masih diperbaiki. Pada saat pandemi kemarin ditutup museumnya, dan juga jarang masyarakat yang hadir. Semoga dengan kegiatan Modul Nusantara ini secara virtual nanti masyarakat di sekitaran Samarinda khususnya, dan juga Indonesia, dan juga teman-teman Modul Nusantara bisa berkunjung secara langsung, dan pengurus dari museum ini memperhatikan lagi museumnya sehingga nanti dia akan lebih cantik dan dapat mengundang wisatawan lebih banyak. Oke, selanjutnya kita akan keliling dulu sekitar daerah museumnya. Jadi di luar nanti di situ ada kapal, ada kendaraan-kendaraan yang bersejarah seperti itu yang bisa kita lihat. Namun kalau untuk masuk museumnya kemungkinan tidak bisa. Oke, lanjut saja kita keliling ke daerah sekitaran gedung museumnya.
sini penjara ini punya 6 ruangan. Nah, ini untuk memenjarakan para pahlawan-pahlawan yang ada di Sanga-Sanga. Nah, ini dia bentuknya panggung, mungkin bisa dilihat untuk dalamnya seperti apa. Jadi bisa dibayangkan betapa sempitnya ruangan tersebut. Untuk duduk pun sangat susah sekali. Mereka harus berdiri karena tidak cukupnya jarak di ruangan. Tidak bisa keluar, bahkan untuk buang air kecil saja para tahanan langsung di dalam ruangan penjara tersebut. Jika sudah waktunya, para tahanan akan dikeluarkan dan digiring ke sungai dan langsung ditembak mati. Kita ada di salah satu situs, itu tubuh pembantaian. Bisa dilihat di sini ada tubuhnya. Tubuh ini untuk mengenang peristiwa terjadi pembantaian yang ada di kota Sanga-Sanga ini. Setiap tanggal 27 Januari selalu diperingati dengan upacara bendera untuk mengenang peristiwa heroik yang terjadi di Sanga-Sanga. Peringatan peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga berawal ketika tentara Belanda pada tahun 1945 menguasai Sanga-Sanga yang memang kaya dengan sumber minyaknya. Karena itu membuat rakyat Sanga-Sanga bersikeras mengusir Belanda dengan melakukan perlawanan yang tiada henti, hingga pejuang Sanga-Sanga mengadakan rapat dan tercetuslah rencana merebut gudang senjata Belanda dengan cara mengalihkan perhatian penjajah kepada berbagai keramaian kesenian daerah pada 26 Januari 1947. Dengan keramaian itu, para pejuang membagikan senjata dan amunisi untuk merebut kekuasaan pada pukul 3 dini hari. di Pusat Informasi Kubur Nusantara. Nah, jadi ini juga ada di Sanga-Sanga. Jadi di sini itu menyimpan itu benda-benda untuk yang digunakan untuk penguburan pada zaman dahulu. Nah, contohnya itu pada zaman dahulu itu ada penguburannya itu di dalam guci. Nah, tapi dalam guci ini maksudnya dia tetap di tanah, tapi pada saat sudah jenazahnya itu berubah menjadi
tulang, nah baru tulangnya ini dimasukkan ke dalam guci. Nah nanti ada penjelasan dan juga contoh guci yang untuk menguburkan itu, mari kita simak. Nah, guci ini ditemukan di situ, di tengah-tengah ada pendopo situ. Oh ya. Gitu. Guci ini gunanya buat pemakaman. Oh buat Ya, jadi waktu ditemukan guci itu ada tulang-tulang ini. pemakaman orang, suku. Kalau sukunya sih belum bisa ditentukan Bu, ya biasanya zaman kan dulu gitu ya. Jadi termasuk penguburan sekunder. Jadi setelah dikubur di tanah selama beberapa tahun diangkat dimasukkan ke guci. Oh tulangnya dimasukkan sini. Iya. Baik, berarti tidak hanya 3 guci ini masih banyak Ya ya? jumlahnya totalnya dulu 52. 52. Oh, ada 52 guci. 52 guci. Nah yang utuh itu cuma Oh iya ya. yang aja. Yang tapi nggak tahu pemilikannya keluarga siapa gitu, nggak ada ya. Oh memang benar-benar dari zaman dulu ya. Ini kalau nggak salah pembuatan gucinya abad 17-18. 17 18. 18 pembuatan guci 17-18 ditemukannya tahun Tahun 2010. 2010 barusan mas ya. Ya. Penemukannya gimana mas tuh? Iya di Kok bisa dapat Pendopo. gitu? Itu nggak sengaja dapatnya kemarin tuh ekskavasi pakai ekskavator kan nggak sengaja dapat pecahan guci ini. Nah, baru penggaliannya dihentikan, gali manual. Oh iya. Soalnya kalau lanjut pakai esa kan takutnya Hancur. hancur. Iya, besarnya. Oke. Nah, terus piring-piring ini buat penutup ini. Oh ditutup. Ya kayak gini tuh. Oh, iya. Atasnya tapi kosongan gitu mas. Kosongin. Gini tatunya dengan badan. Bisa dilihat ya. Oh iya. Oke. Ya. Kalau yang dari sini cuman ini aja sih. Kalau ini dari Kuban. Oh dari Kuban. Ini nggak apa-apa juga. Ya. Ini namanya sih lumun. Ini untuk Nah ini untuk pemakaman juga. Ya. Biasanya kalau model-model gini ini menggunakan kasta atau Kasta. ya atau bisa juga buat tolak balak. Kalau dilihat dari bentuknya sih kayaknya yang punya sih ya Jawa Batak lah dari banyak naga kan. Dan berarti dikubur seini-ininya, mayatnya di dalam situ. Iya. Tapi pas ini ditemukan masih ada Sudah lembaran, ada, ya. sudah ada tengkoraknya juga. Ini dipendam atau di luar kita aja mas? Kalau harusnya sih di luar, kayak di depan rumah gitu Om ya, di bawah pohon. Berarti dibiarkan gini aja ya, Iya. bisa dibuka berarti. Yang asli nih, yang ditambahin aja. Iya iya. Jadi di bawah gitu ya. Digantung deh. Oh digantung.